Tadi kan dia nggak akan bilang mau kemana, Jawab dong sana kemana, nggak mau mendahului ketum dia. Ya. Kalau sebagai analis boleh dong Boleh. menduga kemana. Kalau saya menduganya itu ke PDI Perjuangan arahnya. Dua hal. Ini kan Mas Ahaye juga semangatnya semangat perubahan, perbaikan. Artinya apa? Rekonsiliasi nih. Gitu kan. Tadinya selama ini publik menilai, wah, hubungan Ibu Mega sama Demokrat PSBY dan PDI Perjuangan ini gawat nih. Lagi pula begini. Ini kan sebetulnya 2024 ini pertarungan antar 3 presiden. Tadinya di koalisinya Mas Anies ada presidennya 1, SBY. Nah ini kan sekarang nggak ada nih, udah nggak ada. Nah itu kalau 2 presiden bersatu, itu hanya 2 presiden inilah yang bisa melawan quote and quote ya, kekuatan rejim hari ini, presiden hari ini. Kok yakin rejim hari ini bukan ke PDIP? Prabowo lah. Oke. Cuma nanya aja sih. Iya enggak, saya sih yakin begitu. Soalnya kenapa? Karena teman kita juga tuh, Bang Adiana Pitupulu itu perlu meyakinkan bahwa Jokowi itu ke Ganjar. Kan saya nggak usah diyakinin lah bos. Kalau karena kader ya. Iya. Jadi nggak perlu diomongin terus menerus gitu ya. Dan itu kan udah jadi rahasia umum kan. Iya. Bahwa Pak Jokowi berkuda gitu. Kecuali nanti dia sendiri pengumuman gitu. Hidup Ganjar tiba-tiba gitu kan. Jadi lebih yakin ke PDIP? Saya lebih yakin ke PDIP 2 alasannya. Yang pertama tadi tentang rekonsiliasi. Dan itu dahsyat luar biasa. Kalau memang Demokrat dan PDI Perjuangan rekonsiliasi. Apalagi ya misalnya Demokrat mengajak sahabat oposisinya PKS yang kanan banget. Sementara PDI Perjuangan kan persepsinya kiri banget. Ini bergabung jadi satu rekonsiliasi yang luar biasa. Untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Kemudian yang kedua apa? Masih dikit koalisinya. Cuma ada P3. Ya. Gitu. Dan saya, kalaupun ini terjadi, saya yakin betul tadi udah disampaikan kebetulan oleh Bang Gamhar, enggak lah, enggak maksa jadi cawapres lah. Walaupun kalau misalnya Ganjar Ahaye asik juga gitu. Gitu kan, Ganjar Ahaye itu kuat juga. Tapi kalau misalnya ternyata ketua tim sukses gitu misalnya, saya rasa sih cukup juga. Kalau untuk tadi kan terbilang salah satu yang membuat berpisah ada juga faktor elektabilitas di Pileg. Ya. Terkait dengan Pileg, bergabung dengan PDIP menguntungkan Demokrat? Demokrat nggak ada lawannya, jadi nggak ada perseteruan elektabilitas dengan PDI Perjuangan. Beda ceruk pasarnya. Dengan P3 juga berbeda. Kalaupun PKS gabung berbeda, tapi di sana bos ada Golkar, Gerindra, ada Gerindra, terus ada PAN gitu ya. Itu di sana udah penuh. Buat apa? Buat Demokrat juga. Yang sama nih. Terus gini. Tapi si PDIP-nya mau nggak? Nah itu nanti ya. Ini gini. Kalau kemudian Demokrat ke sana, kemungkinan juga bukan saham A itu di sana. Tapi coba lihat, begitu ramahnya seorang Puan Maharani dan begitu elegannya seorang Agus Harimurti Yudhoyono pada saat mereka bertemu. Karena umur nggak bertahu terlalu jauh. Kalau dengan Pak Prabowo, mungkin ya, ini mungkin ya, mohon maaf nih. Umur jauh, pangkat juga. Iya, pangkat jauh, bos. Gitu, di sana juga ada Erlangga Hartarto. Lagi ngobrol-ngobrol, datang Luhut kan, pangkat lagi, wow, siap lagi gitu. Jadi repot lagi. Sebagai gitu. ketua umum dia harus duduk semeja, tapi sebagai perwira dia harus meja belakang. Iya. Kamu kenapa duduk sini? Tongkat kamu skala tuh, tongkat mana tongkat tuh, gitu kan? Masalah tongkat juga. Tapi kalau di PDI Perjuangan ini aman, ini bisa rekonsiliasi Soekarnois juga kali. Bagi Demokrat lebih terbuka kemana? Aspirasi di kader itu ya tentu terbagi pada 2 opsi tadi, 2 opsi yang ada saat ini ya, 2 poros. Banyakan mana? Dan apa yang disampaikan Bung Hensa tadi juga berkembang dalam diskusi di sebagian kader, termasuk juga aspirasi yang berbeda juga tentu ada ya, argumentasi yang berbeda juga ada, termasuk yang menyampaikan pesan dari guru spiritual saya baiknya kita ke poros ini juga ada. Itu ada juga tuh. Di sana ada guru spiritual juga. Ada juga ternyata. Makanya ketika ada omongan dari guru spiritual, agak-agak trauma kita menangkap. Bro, itu guru spiritual. Mata pelajaran apa, bro? Itu dia yang bingung kita kan. Karena kalau guru agama sama guru spiritual kan beda kan. Beda, bro. Kalau mata pelajaran agama, guru agama. Gua nggak punya itu. Itu dia. Guru spiritual.
langkah Mungkin itu kanan. pelajaran gue itu. Guys, kemana? Jangan disebut deh, jangan. Oh, iya. Oh, beda ya? Beda. Intinya sih ya ini kita serahkan sepenuhnya kepada Majelis Tinggi Partai. Memang secara konstitusional atau berdasarkan ADART partai itu kewenangan mereka. Namun pada saat pleno tadi kader sudah menyampaikan ke ketum bahwa aspirasi-aspirasi dari kader, termasuk juga ada argumentasi yang persis disampaikan oleh Bung Hensat tadi, dari sisi semangat untuk rekonsiliasi politik, dari sisi semangat untuk bahwa track record selama ini yang secara konsisten menjaga agenda reformasi, menolak perpanjangan masa jabatan presiden, penambahan masa jabatan presiden, penundaan pemilu adalah Bu Mega tegas sikapnya terhadap itu. Untuk itu. Partai Demokrat juga demikian. Jadi dan tentu kalau tadi Bung Hensat menyampaikan ada 3 presiden, ya dari 3 ini yang konsisten terhadap agenda reformasi kan jelas. Sebut aja, Bro. Pak Sebut SBY, aja. Bu Mega. Iya. Kalau dalam kerangka itu, tentu ini juga menjadi variabel yang penting Jangan dipaksa dia kader loh. bagi Partai Demokrat. Ya. Tapi sekali lagi ini menjadi ranah Majelis MTP. Tinggi Partai MTP yang segenap kader percaya dan menyerahkan sepenuhnya apapun yang menjadi putusan MTP. Tentu kami yakini Pak SBY dan pengalamannya, juga pengalaman kemarin yang terjadi terakhir ini menjadi pembelajaran Yang penting ditakutkan orang supaya kita bisa mengambil keputusan yang lebih pas, lebih tepat demi tidak hanya untuk Partai Demokrat saja tentunya, tapi untuk bangsa dan negara ini.